selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah, sayyidina Muhammad rasulullah, wa sayyidina Muhammad wa Muhammad. Mabadu yang saya hormati tentunya tuan rumah, yaitu saudari pemilik kandang Ketawa Purno Mojoyo. Yang saya hormati ada pendamping desa Mas Ferry, Mas Ian. Yang saya hormati juga dari rekan kerja perangkat desa Bulan, juga yang tentunya yang saya hormati dan saya banggakan dari Kapotan Gabungan Kelompok Tani Desa Bulan. Syukur alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita bisa berkunjung. Yang pertama tadi kita sudah berkunjung di pembibitan durian di daerah Salaman, dan kita yang keduanya bedanya dari kandang Ketawa Purno Mojoyo di pelataran Borobudur. Dan syukur alhamdulillah bahwasanya perjalanan pada hari ini mulai malam kemarin sampai siang hari ini, mudah-mudahan sampai pulang nanti kita senantiasa mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kesempatan siang hari ini saya pertama-tama mengaturkan kula nuwun Mas. Yang kedua saya sampaikan bahwasanya kami dari jajaran pemerintah desa Bugelang, Kecamatan Kismantoro, Kabupaten Wonogiri, tentunya untuk yang kedua kalinya. Kalau kemarin ke sini saya ketiga kalinya bahkan kemarin saya mampir ke sini, masing-masing nggak ada. Yang pertama kemarin kan dari rombongan Kecamatan Kismantoro, dari kalau nggak salah itu dari UPK, sekarang yang Puskesma. Nah sekarang dari jajaran pemerintah desa. Jadi untuk kedua kalinya kami studi banding, ingin tahu bagaimana cara pemilihan bibit kambing Ketawa yang baik, terus juga bagaimana perawatannya, bagaimana cara pakannya. Karena kalau dilihat di sekitar Borobudur sini kelihatannya tidak banyak makanan kambing ya, beda jauh dari desa kami. Kalau desa kami itu ada banyak rumput, banyak jenisnya juga banyak dari ramban, itu banyak kaliandra, juga ada dari Lamtorogung, itu banyak. Kalau di sini ada telo karet itu apa namanya? Telo tahu. Nah di sini itu kelihatannya pakannya oke, pakannya apa? Terus karena di sini juga sering dijadikan rujukan bagi orang-orang yang studi banding. Biasanya kalau nggak ke sini ke Kali Gesing Purworejo. Kemarin saya mau ke Kali Gesing Purworejo terlalu jauh, dan akhirnya juga saya ke sini. Dan untuk itu sekali lagi apabila dalam kami berkunjung ke lokasi kandang Ketawa Purno Mojoyo banyak kekurangan, tentunya kami mohon maaf sebesar-besarnya. Sekali lagi karena ini milik perorangan, milik pribadi, saya sangat salut, saya sangat ingin belajar. Kalau di sana-sana itu rata-rata juga kelompok, tapi ini milik pribadi, dibangun sedemikian rupa sehingga pas kami kemarin ke sini mampir juga ada bule-bule naik PW di sini, parkirnya di sini. Dengan demikian sekali lagi saya ingin mohon pencerahannya, terus kita nanti bisa diskusi, bisa saling menanyakan, terutama dari kami dari Gapotan yang ada di desa Bugelang, dan kami di sini itu sesuai dengan APBD kami adalah ketahanan pangan nabati dan hewani. Dari hewaninya ke kandang Purno Mojoyo, nabatinya ke durian di daerah sana. Demikian yang perlu saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam, wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rumyati selaku peternak di kandang Purno Mojoyo ini.
Tak lupa rahmat dan salam kita haturkan ke junjungan kita Nabi Allah Muhammad SAW yang mana telah memberi syafaatnya pada hari ini sehingga kita dapat berkumpul berembuk masalah peternakan tanpa halangan suatu apapun. Nah, di sini saya langsung aja mengucapkan banyak terima kasih atas kepercayaan dari jajaran pemerintah Kiswantoro yang telah mempercayakan studi bandingnya ke sini. Jadi atas kunjungannya kami ucapkan terima kasih. Untuk masalah tadi yang untuk dibahas di sini karena masalah peternakan itu tidak luput dari pakan, maka saya akan menjelaskan tentang pola makan di kandang Purnama Jaya ini. Jadi karena di sini itu profesi saya sebagai penebang kayu, jadi makanan kambing di sini otomatis dedaunan. Nah, cara konsumsi di sini langsung itu saya itu tidak terlalu saya pikirkan, Pak. Jadi kalau di sini itu saya nebang banyak ya tak bawa banyak, nebang sedikit tak bawa sedikit. Dalam artian nanti di rumah kita bisa bagaimana kita membuat makanan itu biar tetap awet. Contohnya kalau di sini dikeringkan, daun itu juga bisa dikeringkan. Nanti bapak-bapak bisa coba sendiri kalau kambing itu diambilkan daun kering pasti doyan. Tapi beda dikasihkan daun yang lembab. Contoh lembab itu ditumpuk istilahnya. Nah, ditumpuk itu nanti akan menimbulkan gas amonia, jadi kambing tidak mau makan. Jadi kalau mau disimpan itu dikeringkan dulu, nanti setelah kering berapa persen baru ditumpuk tidak apa-apa. Asalkan kadar airnya sudah berkurang. Nah, itu untuk makanan yang kita cadangkan, Pak. Kalau yang kita pokokkan tetap yang ambil pagi kita kasih makan di sore. Nah, itu pola makan di sini seperti itu. Untuk penyimpanan kering seperti tadi, caranya kita ambil banyak, dijaring dulu, nanti setelah agak kering ditumpuk agar tidak kena air hujan lah istilahnya. Nah, itu nanti 1-2 bulan tetap masih doyan. Nah, itu rawatan paling mudah di sini seperti itu. Tapi kalau yang untuk konsisten itu tetap kita berikan dijual walaupun sedikit. Nah, masalahnya kambing itu kan buta warna, Pak. Jadi yang penting ada itu dimakan, kadang-kadang tempat makannya pun dimakan kalau tidak ada makanan. Nah, seperti itu rumusan makanan di sini. Dan tidak lupa kalau saran saya itu kalau kambing dipelihara itu minimal kita tambah yang namanya apa ya istilahnya itu konsentrat untuk menambah protein untuk hewan. Karena biasanya hewan itu kalau liar dia cari sendiri mana yang dibutuhkan proteinnya dia ambil sendiri. Kalau di kandang kan kita yang menentukan, jadi harus kita tambah protein agar supaya hewan itu dapat gizi yang terpenuhi seperti itu. Nah, di sini untuk pola makannya kita kasihkan itu sore. Kalau yang untuk tidak diambil susu itu sore biasanya. Jadi kalau kambing kok dikasih makan itu tidak rutin, itu nanti kambing akan malah tidak gemuk. Dia akan terus merasa kurang gitu loh. Tapi kalau dikasih sore nanti malam ditambah lagi, nanti esok hari itu di tempat pakan itu asal masih ada sedikit itu tidak apa-apa. Masalahnya kambing itu kan istilahnya nek wong sing gawe ayam niku kolo-kolo ya poso barang rapopo misalnya poso. Nah, untuk yang diambil susu memang karena itu yang proteinnya harus ditambahi, Pak. Yang kasih makannya itu harus pagi dan sore. Itu agar supayanya itu susu itu kan produksinya dari lemak ya. Jadi kalau makannya kurang nanti susunya juga akan berkurang. Dan tidak lupa itu kalau kambing itu walaupun makannya sudah dijual yang lebih bagus itu tetap dikasih air minum, Pak. Jadi air minum itu wajib dalam peternak. Karena kalau kehabisan air minum itu biasanya orang yang tidak sadari itu kambing saya kok diare, kenapa ya? Itu kan karena dehidrasi itu, Pak. Dehidrasi akibatnya nanti pencernaannya rusak, medret yang kekurangan cairan itu yang sulit disembuhkan. Tapi kalau medret karena kegaulan itu mudah disembuhkan. Ya seperti itu. Kalau masalah rasum saya kira cukup sekian. Kalau ada pertanyaan yang lain bisa dipertanyakan.
Monggo silakan. Soal kalau di kamu itu ada yang matur aplikasi Download itu mengurangi hasil itu Kalau daun maun itu sebetulnya tidak. Kalau yang mengurangi produksi susu itu yang daun-daunan yang getahnya terlalu banyak, seperti daun nangka, daun pisang, getahnya terlalu banyak, seratnya terlalu banyak. Kalau daun mauni itu mungkin karena kambing itu kalau daun mauni tetap kurang doyan mas istilahnya. Itu cuma untuk cadangan kalau daun mauni. Kalau memang tidak ada makanan dia mau makan, tapi gizinya kurang ini. Ya. Kalau susu itu sebetulnya yang paling bagus itu daun ketela karet, itu kaliandra. Nah, kalau yang rumput-rumputan itu rumput odot itu yang paling bagus seperti itu yang kita alami di sini seperti itu. Dan kalau memang itu susu itu memang mau diproduksi betul-betul diproduksi, lebih bagus lagi dikasih konsentrat. Misalnya ada istilahnya itu racian di toko itu ada konsentrat khusus kambing perah. Jadi ada ya. Nanti di toko dengan bisa konsentrasi untuk khusus untuk kambing perah. Sama ada itu juga kalsium untuk kambing perah sudah ada. Nah itu ditambahin itu nanti akan meningkatkan produksi susu. Kita juga sudah coba. Dulunya kita cuma pakai dedaunan sama kapas tahu. Sekarang kita kasih konsentrat itu naiknya kisaran 75% sekarang menjadi 90%. Biasanya sekitar 15% naik konsentrat. Jadi masih dapat utuh. Ya seperti itu. Ada lagi yang mau dipertanyakan? Nah itu jadi sengon itu kalau di sini ada dua macam, sengon laut sama sengon Jawa. Kalau sengon Jawa itu resiko beracun, kalau sengon laut itu bagus pak. Tapi itu kelemahannya itu tidak bisa disediakan ya, tidak bisa disediakan. Harus langsung dikasih. Nanti kalau nggak langsung dikasih itu bagus. Itu sama seperti daun lamtoro. Tapi kalau daun lamtoro beda lagi, harus dilainkan. Itu juga racunnya kan satu lama. Jadi kalau pelacunan lamtoro itu nanti kambing cuman nggak mau makan, akhirnya mati. Tapi sulit disembuhkan daun lamtoro. Kalau bisa dihindari lah. Apalagi kalau musim embun atau basah itu dihindari. Kalau bisa ya. Ada lagi. Nek budek itu biasanya akibatnya dari merti pak. Nah kalau bisa kandang kambing dijaga dari kotoran ayam. Itu pencegahan awal. Kotoran ayam itu harus dicegah itu karena merti suka sekali. Nah untuk pengobatan itu kita gunakan Bermexin, suntik itu bisa. Pakai oli itu juga bisa. Oli, tapi olinya dikasih bensin sedikit pak. Kalau cuma oli itu dikasih bensin sedikit aja. Jadi kalau cuma oli itu nanti kurang berkhasiat. Nah itu kalau bibit biasanya seperti itu. Sama kambing itu dicek pak. Ada apa tumornya enggak? Kalau ada tumornya itu nanti pengobatan tumor itu pakai dosban itu juga bisa. Nanti disemprot aja. Disemprot pakai dosban itu enggak apa-apa. Karena itu iya enggak apa-apa. Karena itu khusus untuk darah merah, enggak apa-apa. Di sini juga pakai dosban itu juga benar. Untuk menggunakan roti sama kutu kambing. Dosban bisa, pokoknya khusus darah putih. Biasanya apa? Cair, ya. Nanti dicampur pakai air, nanti semprot. Untuk mandikan lah istilahnya. Itu nanti insya Allah 1 hari langsung hilang. Ada lagi? Kalau untuk pola makan itu persentase dari bobot atau
Kalau di sini itu dari pola makan itu kita tidak menggunakan persentase bobot Pak. Jadi kalau kita punya banyak ya dikasih banyak, nanti habisnya seberapa. Nah, itu untuk takaran ke besok-besoknya seperti itu. Kemarin tak kasih 1 genggam, oh kok habis, tak tambahi lagi 1,5 genggam. Oh kok habis, tak tambahi 2 genggam. Kalau 2 genggam tuh nggak habis, nah itu berarti kemampuan dia untuk mengkonsumsi itu 2 genggam itu. Jadi memang makanan itu kita sendiri yang mau manajemen. Kalau menurut bobot badan itu kambing itu beda-beda Pak. Jadi kalau usianya itu memang baru pertumbuhan, biasanya dia makannya banyak. Iya, atau kambing kurus itu biasanya kalau mau pemulihan makannya banyak. Jadi pola makan itu kita sendiri yang ukur, jangan pakai bobot badan. Itu bobot badan itu perkiraan itu. Kalau saya tidak menggunakan itu. Masalahnya sapi kambing itu kemampuan pencernaan sendiri-sendiri. Iya, tergantung kebutuhan. Kalau kita sekarang baru sapi perah itu makannya kalau dihitung dengan bobot badan tidak masuk Pak. Jadi kalau sapi perah itu semakin bagus, semakin susunya akan lebih banyak gitu. Nah itu pengalaman saya seperti itu Pak. Kalau ukur bobot badan itu kalau saya nggak benar gitu, istilahnya. Itu cuma perkiraan aja. Nah terima kasih. Ada lagi? Beda harga Mas. Ternyata bibit di sini, bibit kambing lewat di sini sama bibit kampung kami sama kampung kami. Ya, jadi kalau penjualan kambing itu di wilayah itu memang berbeda-beda. Tapi menurut pengalaman saya, kalau di kambing itu biasanya bakul itu memanfaatkan. Jadi kalau jenengan carinya ke bakul-bakul yang memang dia mencari keuntungan yang tinggi, biasanya dia tidak bertanggung jawab masalah akan kambing ini besok mau terus berjalan atau tidak, itu terserah dia pelihara gitu. Nah itu biasanya ambil keuntungannya terlalu banyak Pak. Tapi kalau jenengan carinya kalau ke orang-orang misalnya ke peternak di sini atau peternak di rumah-rumah itu, insya Allah dia tidak berani mukul Pak. Masalahnya pinginnya ternakin jenengan itu tuh mendapatkan untung gitu. Beda kalau bakul mesti pinginnya yang penting saya untung. Apalagi di bakul etawa itu biasanya kalau kambing bagus itu ya harganya selangit gitu. Tapi kita harus pandai-pandai untuk memilih. Kira-kira itu kalau saya pelihara ini nanti harga jualnya berapa gitu. Atau tanya dulu ke bakulnya itu Pak. Jadi biar tidak kemahalan itu seperti itu caranya. Kita tanya dulu, nah ini nanti besarnya laku berapa gitu. Masalahnya kan di penjualan itu memang sulit daripada kita cari bibit. Nah, tapi kalau memilih bibit itu lebih sulit daripada kita cari indukan. Kalau indukan kan sudah pasti, nah ini bentuknya seperti ini. Tapi anakannya nanti akan lebih bagus sudah bisa. Tapi kalau cari bibitnya bagus, otomatis kan pedagangnya minta tinggi. Tapi kalau kita rumputnya nggak benar kan nanti akan hasilnya buruk. Nah itu kerugian akan ke kita. Bakul tetap mesti ambilnya tetap mesti nggak mau rugi. Nah seperti itu. Masalah harga itu biasanya ditentukan insting kita sendiri Pak. Kebiasaan kita memilih kambing. Nah makanya hati-hati untuk melihara kambing itu di pembelian bibit. Makanya kalau orang itu biasanya kalau kalah itu besar-besaran karena memang sering lebih sering melakukan transaksi jual beli. Tapi kalau di breeding itu kan beli induk sekali, nah itu sudah beranak-beranak. Nah itu lebih mudah seperti itu. Nah, makanya saya sarankan itu untuk breeding saja. Iya, untuk menghindari keuntungan bakul itu terlalu gugur lah itu. Masalahnya pembukaan atau nanti bakulnya yang akan dia beli juga untung, jual juga untung. Kita beli kena, jual juga kena gitu loh Pak. Nah seperti itu. Makanya saran saya untuk breeding saja. Ya, ada lagi? Ya kalau mau pemilihan bibit yang bagus itu yang utama itu adalah dilihat dulu induknya seperti apa Mas. Kalau mau cari bibit itu seperti itu. Induknya seperti apa, jantannya seperti apa. Kalau mau bibit generasi susu juga induknya itu susunya seperti apa, itu berpengaruh sekali untuk keanakannya.
Iya, makanya kalau cari bibit itu saya sarankan untuk ke peternak langsung ya. Jangan di pasar kalau belum mahir. Tapi kalau yang sudah mahir di pasar pun bisa. Itu masalahnya ciri-cirinya sudah hafal. Nah seperti itu. Tapi kriterianya bibitan bagus itu kalau dengan mata itu biasanya tetap dipandang itu sudah mata itu lah. Kita nengati itu seret gitu. Nah, nengati seret itu biasanya kita link rumah juga benar. Makanya bibitnya tetap mesti benar Pak. Nah seperti itu pola penggunaan bibit seperti itu. Kita dulunya juga gitu Pak, cari bibit ditemukan. Tapi sekarang enggak, kita sabar menunggu generasi aja. Karena pengalaman saya ini di pembelian bakule sudah dapat, di penjualan bakule dapat lagi. Kita kalah dua, penjualan kita kena, beli kita juga kena. Nah seperti itu pengalaman saya Pak di pembelian bibit. Terima kasih. Ada lagi? Jadi kalau kambing, sapi, kembung itu karena biasanya pola makannya nggak disiplin. Jadi kambing itu terlalu lapar, nanti dikasih makan yang misalnya makanannya kurang benar. Kambing terlalu lapar dikasih daun lamtoro atau daun telo tahun, nah itu nanti langsung kembung. Tapi beda kalau kambing itu makannya itu disiplin. Jadi kalau sore dikasih makan, malam dikasih, nanti paginya masih. Nah itu nanti sore kambing itu di dalamnya masih ada makanan. Jadi nanti dikasih lagi pun dia masih ada makanan di dalam. Jadi tidak ada perut kosong. Nah, perut kosong itu yang menyebabkan kembung itu seperti itu. Apalagi kalau yang namanya daun ketela sama itu kan gasnya terlalu tinggi, amonianya terlalu tinggi. Nah itu pengalaman saya kalau kambing itu kalau bisa yang pertama itu dikasih yang seratnya banyak dulu Pak. Misalnya daun pisang, daun nangka itu kan seratnya banyak. Nah dikasih itu baru nanti mau dikasih apa itu sembarang apa. Nah itu pola makan itu seperti itu. Untuk menghindari kembung, pola makan yang harus dijaga Pak. Disiplin untuk memberi makan. Untuk pengobatan itu biasanya di nganu Pak, dikasih garam atau kalau sudah kambing nggak mau berteriak itu dicekrek kupingnya biar dia meronta-ronta nanti gasnya keluar gitu. Itu ada tulisan-tulisan iris kupingnya. Ya, dicekrek kupingnya itu kan nanti kambingnya merasa sakit dia akan berontak-berontak, gasnya otomatis keluar. Itu ada juga yang tulisannya seperti itu. Ya. Tapi kalau di saya biasanya tak kasih itu garam itu nanti kan yang muntah-muntah itu nanti keluar gasnya juga seperti itu. Ada lagi? Kalau yang kucing itu makanan yang harus dihindari apa itu yang Kalau induk bunting itu makanan yang harus dihindari itu jangan sampai dia telat makan Pak. Yang penting kambing itu dikasih makan terus biar pertumbuhan janin di dalam itu apa ya enggak kasek lah istilahnya. Kalau bisa itu kambing itu tetap gemuk kalau posisi hamil itu. Kalau yang dihindari itu enggak ada kalau kambing ini. Pokoknya yang penting kenyang terus gitu. Kalau itu nanti mempengaruhi apa ya janin yang di dalam Pak. Jadi keluarnya nanti akan bagus atau tidaknya itu makanannya tidak bagus. Kalau percaya itu itu ada yang kalau yang percaya itu daun randu itu. kalau biasanya kan Tapi kalau nggak percaya nggak apa-apa itu loh. biasanya kalau makan makanan daun mahuni yang terlalu banyak itu kan bisa menimbulkan bobrok atau enggak jadi itu. Enggak Pak, kalau yang seperti itu yang enggak jadi itu biasanya kalau yang pakai mitos-mitos yang percaya mitos itu ada gempa itu harus dikasih abu. Nah itu sama itu bungkus tempe itu daun bungkus tempe itu kalau bisa enggak usah dikasihkan kalau percaya mitos itu karena itu kan mengandung ragi itu Pak. Nah itu mengurangi kesuburan. Nah seperti itu. Tapi kalau tidak percaya mitos itu tidak apa-apa. Kalau di sini sudah percaya seperti itu. Nah, itu nggak apa-apa. Masalahnya orang Jawa kan kita orang Jawa jadi nggak apa-apa.
Tapi kalau mepetnya tidak ada makanan kan tidak apa-apa daripada tidak makan. Nah seperti itu Pak. Jadi tidak ada yang dihindari kalau di sini. Ada lagi? Broyong. Nek broyong itu biasanya karena ini tempat makannya terlalu tinggi, dia sering berdiri. Itu tapi tidak apa-apa itu Mas. Itu tidak apa-apa itu nanti setelah melahirkan biasanya sembuh. Cuman besok harus diubah pola kandangnya seperti itu. Tapi kalau pengalaman kita ya, kita itu beli pas ngambil broyong itu ternyata itu ada yang pada kemaluannya betina itu dijahit. Nah, kita tidak tahu broyong. Tapi kok cempinya tidak mau keluar. Ternyata itu karena dicekikkan dengan jahitan itu. Nah itu akhirnya cempit. Setelah saya tahu cempitnya sudah mati, itu tak gunting, tak cekrit itu cempitnya langsung keluar. Nah, cempitnya mati sudah kelamaan. Itu pengalaman saya pribadi nih Pak. Jadi pinter-pinter bakul. Iya. Pinter 2 kali. Iya, 2 kali. Makanya dihindari kalau sudah ternaknya sudah jalan itu dihindari transaksi sama bakul kalau kita tidak jual. Kalau beli itu dihindari. Nah itu prinsip di sini seperti itu. Dulu kita karena juga pembentukan Pak, jadi paham atas itu, hitung-hitungan seperti itu. Contoh kita beli sapi itu bakulnya untung 500.000, kita jual dia juga untung 500 sampai 1 juta. Jadi bakulnya menang 1 juta, kita kalah 1 juta gitu. Nah itu rumusannya seperti itu. Itu juga saya dan istri yang menemukan seperti itu. Mungkin cuma saya yang merasa seperti itu. Nah, ada lagi yang ada keluhan. Terus ada Mas, mau nanya jarak macam itu. Iya, Kalau kambing itu macam-macam Pak. Jadi minimal dia mau birahi itu 35 hari. Itu kalau kambing yang bagus mesti sudah minta dia. Itu malah pas dia posisi subuh-subuhnya. Jadi itu malah kalau dikawin langsung jadi. Tapi kalau yang lama itu juga ada yang 4 bulan, 5 bulan baru kita juga ada. Nah jadi kalau pilih bibit yang cepat itu malah yang lebih bagus seperti itu. Nanti sambil nyusuin itu kan nanti usia anaknya sudah usia 3 bulan, 4 bulan nanti otomatis susu itu sudah matang. Nah itu malah posisi aman itu seperti itu. Tapi kalau di perah lain Pak, di perah itu yang kita cari kan susunya, jadi produksi susu lebih lama lebih bagus. Nah seperti itu Pak. Ada lagi? jelas. Nah kalau saran saya kalau memang mau budidaya perah itu kita perhatikan itu di perawatan susu itu harus steril terus Mas. Jadi tidak boleh kalau ada perah 1-2 orang nanti misalnya kalau kita untuk praktek seperti ini nanti ambingnya tidak dicuci itu tidak boleh karena itu biasanya menyebabkan sakit ambing atau matitis. Nah kalau matitis itu karena perawatannya agak sulit. Kalau belum tahu itu bisa menyebabkan kematian seperti itu. Matitis itu kan itu payudaranya bukan. Nah itu obatnya sulit itu. Untuk gejalanya biasanya kulitannya kambing itu keras. Nah itu kalau di kambing masalahnya tidak seperti di sapi. Kalau di sapi cuma susunya aja yang kena bakteri jadi menjadi istilahnya menjadi beku. Tapi kalau di kambing itu nanti dia tidak mau keluar susunya, cuma bengkak pada susunya aja. Nah kalau di kambing rasanya lebih sulit. Makanya kalau di perah saya sarankan untuk lebih teliti di peliharaan susunya. Sama pola makan itu kalau komboran kalau bisa jangan sampai basi. Nah seperti itu di tempat saya seperti itu. Tapi kalau di pemeliharaan untuk kambing-kambing biasa itu basi tidak apa-apa. Oh iya, nanti siapa tahu kalau mau latihan perang, makanya saya ini kan di etalase saya itu kan habis itu Pak, karena memang susu kambing itu baru merancak tren gitu. Jadi siapa tahu nanti ada yang mau budidaya kambing jadikan susu olahan, kita bisa nanti bertemu lagi lah, istilahnya sharing-sharing lagi.
cari ilmu yang lebih bagus. Masalahnya di setiap ternak itu rumusan itu mesti sendiri-sendiri. Ya, kalau sharing itu lebih bagus daripada kita ngangen-ngangen sendiri. Sharing itu lebih ketemu jalan keluarnya daripada dipikir sendiri gitu. Nah, seperti ini dari saya. Kalau ada kekurangan, saya mohon maaf sebesar-besarnya dalam melayani ataupun menyuguhkan hidangan tempat, suguhan dan lain-lainnya. Kami mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalau mau lihat kabel lagi juga boleh.